Malam itu, hujan turun gerimis membasahi aspal jalan desa yang sepi. Di sebuah desa terpencil bernama Cikahuripan, seorang pemuda bernama Raka baru saja pulang dari rumah temannya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia mengayuh motornya perlahan, menyusuri jalan kecil yang hanya diterangi oleh lampu motor dan kilatan petir sesekali. Desa Cikahuripan terkenal akan cerita-cerita mistisnya. Konon, ada jalan sempit di tepi sawah yang tak boleh dilalui setelah jam 10 malam. Jalan itu dikenal sebagai Lui Hideng, tempat di mana orang-orang sering menghilang tanpa jejak. Tapi Raka bukan tipe orang yang percaya hal-hal begitu. Cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil, gumamnya. Ia memilih lewat jalan itu karena lebih cepat sampai rumah. Namun ketika ia sampai di mulut jalan Lui Hideng, motornya mendadak bergetar hebat. Brak, brak, brak. Mesinnya mati. Raka turun mencoba menstarter motor itu berulang kali. Brak! Sebuah suara keras terdengar dari dalam gelap sawah di samping jalan. Raka menoleh cepat, tapi hanya ada kegelapan. Angin mulai berhembus aneh, dingin seperti menembus tulang. "Siapa itu?" teriak Raka, setengah menantang. Tak ada jawaban, hanya suara angin dan rintik hujan. Raka memutuskan untuk mendorong motornya perlahan. Baru beberapa meter ia berjalan, matanya menangkap sesuatu di tengah jalan. Sosok perempuan berdiri diam, mengenakan kebaya putih yang basah oleh hujan. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Butuh bantuan?" tanya Raka ragu. Sosok itu tak menjawab. Raka mendekat sedikit. Ketika ia sudah berada 5 meter di depan, tiba-tiba perempuan itu mengangkat kepalanya, dan Raka bisa melihat jelas. Wajahnya rusak, penuh luka dan darah. Matanya merah menyala. "Pulang!" teriaknya dengan suara seperti retakan tulang. Raka membalikan badan dan lari sekencangnya, meninggalkan motornya. Tapi semakin ia berlari, jalan itu tak pernah berakhir. Ia seperti terus berada di tempat yang sama. Napasnya tersengal, kakinya gemetar, tapi jalan itu seolah-olah tak mau melepaskannya. Raka memutuskan untuk mendorong motornya perlahan. Baru beberapa meter ia berjalan, matanya menangkap sesuatu di tengah jalan. Sosok perempuan berdiri diam, mengenakan kebaya putih. Setelah entah berapa lama, Raka melihat sebuah warung tua menyala di kejauhan. Ia berlari ke sana dan mendapati seorang kakek tua duduk di depan warung. "Pak, tolong, saya dikejar hantu." Kakek itu menatapnya lekat-lekat, lalu bertanya, "Kamu lewat jalan Lui Hideng tadi?" Raka mengangguk cepat. Kakek itu menghela nafas. "Sudah banyak yang tak pulang dari sana. Kamu beruntung bisa sampai ke sini." Raka menoleh sebentar ke belakang, memastikan sosok itu tak mengikutinya. Ketika ia menoleh ke depan lagi, warung itu sudah hilang. Esok paginya,
Warga desa menemukan motor Raka tergeletak di pinggir jalan, tapi tidak ada jejak Raka sama sekali. Orang tuanya melapor ke polisi. Warga melakukan pencarian berhari-hari, namun hasilnya nihil. Satu-satunya yang ditemukan hanyalah secari kertas yang terselip di jok motor. Tulisannya, "Jangan pernah pulang terlambat." Beberapa orang percaya Raka sudah dibawa ke dunia lain oleh penghuni Lewi Hideng. Konon, jika seseorang lewat jalan itu setelah jam 10 malam dan ada perempuan berkebaya putih menampakkan diri, maka orang itu akan terjebak di antara dunia nyata dan dunia gaib. Tak bisa pulang selamanya.